Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vega Aulia dari kelas 12A2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum mata pelajaran kimia hidrolisis garam. Mengidentifikasi sifat asam dan basa pada garam dan hidrolisis. Hidrolisis garam adalah reaksi peruraian suatu garam dalam air. Reaksi hidrolisis terjadi antara ion-ion garam dalam air dengan air, sehingga ion positif dan ion negatif dari garam bereaksi dengan air membentuk asam dan basa asalnya. Hidrolisis garam pada dasarnya merupakan reaksi asam basa Browser-Lowry. Pencampuran larutan asam dengan larutan basa akan menghasilkan garam dan air. Namun demikian, garam dapat bersifat asam, basa maupun netral. Sifat garam bergantung pada jenis komponen asam dan basanya. Garam dapat terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat, asam lemah dengan basa kuat, asam kuat dengan basa lemah, atau asam lemah dengan basa lemah. Jadi, sifat asam basa suatu garam dapat ditentukan dari kekuatan asam dan basa penyusunnya. Sifat keasaman atau kebasaan garam ini disebabkan oleh sebagian garam yang larut bereaksi dengan air. Proses larutnya sebagian garam bereaksi dengan air ini disebut hidrolisis, di mana hidro yang berarti air dan lisis yang berarti penguraian. Peralatan yang diperlukan yaitu ada plat tetes 1 buah, pipet tetes 10 buah, beker gelas 7 buah, dan juga kertas tisu. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu ada air suling, larutan HCl, larutan NaCl, larutan NH4Cl, larutan NaOH. Juga ada larutan CH3COONa, larutan CaCO3, kertas lakmus merah, kertas lakmus biru, dan kol berwarna ungu atau bunga berwarna merah. Yang pertama yaitu gerus kol berwarna ungu atau bunga berwarna merah sampai halus. 2. Tuangkan ke dalam 3 lubang plat tetes air suling. Masukkan sedikit ekstrak kol ungu atau bunga berwarna merah ke lubang 1, lakmus merah ke lubang 2, dan lakmus biru ke lubang 3. Catat warna yang terjadi. Yang ketiga adalah lakukan langkah 2 untuk larutan HCl, larutan NaOH, larutan NaCl, larutan NH4Cl, larutan CaCO3, dan larutan CH3COONa. Air suling diuji pada bunga berwarna tidak berubah, pada lakmus merah tidak berubah, pada lakmus biru tidak berubah. Keterangannya adalah netral, karena pada sifat netral tidak terjadi perubahan pada warna indikator. Larutan HCl diuji pada bunga berwarna merah, pada lakmus merah berwarna merah, dan pada lakmus biru berwarna merah. Keterangannya adalah asam, karena pada sifat asam terjadi perubahan warna, yaitu berubah menjadi warna merah. Larutan NaOH diuji pada bunga berwarna hijau, pada lakmus merah berwarna biru, pada lakmus biru berwarna merah. Keterangannya adalah basa, karena pada sifat basa terjadi perubahan warna, yaitu berubah warna menjadi hijau atau biru. Larutan NaCl diuji pada bunga berwarna tidak berubah, pada lakmus merah tidak berubah, dan pada lakmus biru tidak berubah. Keterangannya adalah netral, karena pada sifat netral tidak terjadi perubahan pada warna indikator. Larutan NH4Cl diuji pada bunga berwarna merah, pada lakmus merah berwarna merah, pada lakmus biru berwarna merah. Keterangannya adalah asam, karena pada sifat asam terjadi perubahan warna, yaitu berubah warna menjadi merah. Larutan CaCO3 diuji pada bunga berwarna tidak berubah, pada lakmus merah tidak berubah, pada lakmus biru tidak berubah. Keterangannya adalah netral, karena pada sifat netral tidak terjadi perubahan warna pada indikator.
Larutan CH3CONA diuji pada bunga berwarna hijau, pada lakus merah berwarna biru, dan pada lakus biru berwarna biru. Keterangannya adalah basa, karena pada sifat basa terjadi perubahan warna, yaitu berubah warna menjadi hijau atau biru. 1. Manakah larutan yang bersifat netral? 2. Manakah larutan yang bersifat asam? 3. Manakah larutan yang bersifat basa? 4. Buatlah kesimpulan dari percobaan yang telah Anda lakukan. 5. Jika Anda menguji larutan NH4CO3, apa yang terjadi pada warna pengujian dengan kol ungu atau bunga berwarna, lakus merah, dan lakus biru? Jelaskan. Larutan yang bersifat netral yaitu CaCO3, NaCl, dan juga air suling. 2. Larutan yang bersifat asam yaitu HCl dan NH4Cl. 3. Larutan yang bersifat basa yaitu CH3COONA dan NaOH. 4. Kesimpulannya yaitu pada hidrolisis garam terdapat 3 jenis yang berbeda, yaitu asam, basa, dan netral, yang mana bisa dilihat dari perubahan masing-masing warna pada sifat tersebut. Sifat asam. Ketika bunga berwarna merah, lakus merah, dan biru ditetesi dengan larutan garam yang bersifat asam dan ketiganya berubah warna menjadi merah. Sifat basa. Ketika bunga berwarna merah, kertas lakus biru dan merah ditetesi dengan larutan garam yang bersifat basa, maka akan ada yang terjadi perubahan warna, di mana bunga berwarna merah akan menjadi hijau, kertas lakus merah akan menjadi biru, dan kertas lakus biru akan tetap menjadi biru. Sifat netral, di mana bunga berwarna merah, kertas lakus biru, dan merah ditetesi dengan larutan garam yang bersifat netral, maka tidak akan terjadi perubahan warna. Pertama-tama kita akan menguraikan NH4CO3 terlebih dahulu agar lebih mudah. Jadi, NH4CO3 diuraikan menjadi NH4+ ditambah CO3 2-. Nah, NH4 ini merupakan sisa dari basa lemah dan CO3 merupakan sisa dari asam lemah. Keduanya bisa bereaksi dengan air. Jadi, NH4 ditambah H2O menjadi NH3 ditambah H3O. CO3 2- ditambah 2H2O menjadi H2CO3 ditambah 2OH-. Dari reaksi tersebut dapat disimpulkan bahwa larutan NH4CO3 bersifat basa, ditandai dengan reaksi yang menghasilkan ion OH-. Ketika larutan NH4CO3 diuji pada bunga berwarna atau kol ungu, maka terjadi perubahan warna, yaitu menjadi hijau. Ketika larutan NH4CO3 diuji pada kertas lakus merah, maka akan terjadi perubahan warna, yaitu menjadi biru. Ketika larutan NH4CO3 diuji pada kertas lakus biru, maka tidak akan terjadi perubahan warna. Terdapat 3 jenis sifat hidrolisis garam, yaitu asam, basa, dan netral. Jika pH kurang dari 7, maka bersifat asam. Jika pH lebih dari 7, maka bersifat basa. Jika pH sama dengan 7, maka bersifat netral. Untuk menentukan sifat suatu zat asam, basa, netral bisa dilihat dari perubahan warna yang terjadi, di mana sifat asam akan mengubah warna indikator menjadi merah, dan sifat basa akan mengubah warna indikator menjadi biru atau hijau, sedangkan sifat netral tidak akan mengubah warna indikator. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.